Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita belajar matematika tentang statistika bersama dengan saya, Naila Agustina. Salam integral. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian diamati dan disimpulkan secara teliti dan benar. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya yang pertama ada tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data sebagai berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus kita buat dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan data yang bernilai 12 ada 3 buah dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dalam menggambarkan dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel nilai 9, 12, 17, dan 23, kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini, kita bisa lihat semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit. Dan yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik (9,2), 12,3, 17,1, dan 23,6.
Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis biasanya. Diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu, kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A per jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruhnya ada 12, sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Nilai sudut 9, 2 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut 12, 3 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya, setiap nilai diwakili dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkaran sebagai ini mirip dengan diagram batang. Cara visualnya, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran dari diagram tersebut. Data yang bernilai 23 itu yang paling banyak karena luasnya paling besar. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu disebut data berkelompok. Penyajian data berkelompok dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi atau TDF. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu satu panjang interval ini harus sama 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan seterusnya sampai terbentuk nilai interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 20, 6 sampai 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3. Jadi frekuensi diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada 5. Jadi frekuensinya ditulis dengan 5. Dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.
Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu 11-15. Maka diperoleh beberapa informasi diantaranya. Yang pertama, batas bawahnya sama dengan 11, batas atasnya sama dengan 15, batas tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi setengah sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berhimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensinya sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Kemudian, poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu program. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya sebagai berikut. Titik tengah di bagian atas setiap batang itu disebut dengan poligon, sedangkan batang di setiapnya itu disebut histogram. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ingat, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jangan lupa untuk like, comment, share video pembelajaran ini ya. Jangan lupa untuk subscribe juga di channel ini. Saya Naila Agustina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.